lemes amat. Shalom. Nah, begitu dong. Ada tanda-tanda kehidupan paling enggak. Saya bacakan lagi dari Matius 12, dimulai dari ayat 39. Matius 12 ayat 39 sampai 40. Kita baca sama-sama yuk. Matius 12 ayat 39 sampai 40. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Khotbah ini saya sudah sampaikan 1 tahun yang lalu pada hari Paskah. Dan saya merasakan masih banyak yang belum paham apa yang saya sampaikan itu. Karena memang yang saya sampaikan tidak begitu mudah rupanya untuk difahami. Tapi saya pagi hari ini saya akan mengulang lagi, saya akan terangkan dengan pelan-pelan. Karena hari ini kita akan belajar kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat tadi saya minta saudara hari ini saudara fokus kepada Alkitab. Kalau ada catatan lebih bagus lagi, saudara bisa catat. Di Matius 12 itu, di dalam bahasa Inggrisnya, ayat 40, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Di dalam bahasa Inggris dikatakan 3 days and 3 nights. Kita tahu kalau bahasa Inggris day itu artinya hari gitu ya. Tapi rupanya dalam pemahaman Alkitab ada beda antara days dengan nights. Nah, days itu pemahaman arti days adalah siang. Nights itu malam. Nah, saya sudah pernah mengajarkan kepada saudara bahwa penanggalan Yahudi itu bergantinya pada jam 6 sore. Bukan jam 12 malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi perhitungan hari di dalam kalender Yahudi itu dimulai pada jam 6 sore. Jadi kalau hari ini hari Minggu, jam 6 sore nanti itu sudah masuk hari Senin. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 5 dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi Kejadian 1 ayat 5 sekali lagi itu diterangkan mengenai siang dan malam. Dan Tuhan itu sendiri itu memberi isyarat kepada kita. Tuhan Yesus memberikan informasi kepada kita bahwa dia tahu perhitungan hari itu. Yohanes 11 ayat 9, coba perhatikan di situ. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Satu hari berapa jam? 24 kan? Kok Tuhan Yesus bilang 12 jam? Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin salah tuh.
Ya. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 9, Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day?" Nah itu. Jadi sekali lagi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan day itu adalah siang. Ya, nanti ya sampai sini ya. Jadi yang dikatakan days itu adalah siang, nights itu malam. Makanya ayat itu dikatakan, "Are there not 12 hours in the day?" Maksudnya adalah bukankah ada 12 jam di dalam hari siang? Itu maksudnya. Amin. Ya, ngerti ya di situ ya. Nah, saya pelan-pelan saya akan terangkan kepada saudara. Nah, tadi ayat yang kita baca di awal, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri kan, Matius 12. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 days and 3 nights. Kan itu di bahasa Inggrisnya. 3 hari 3 malam. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus kan? Nah, tadi di dalam Yohanes 11 ayat 9 dikatakan, "Are there not 12 hours in the day?" Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa yang namanya siang itu 12 jam. Amin. Nah, kemudian di Matius 12 tadi dikatakan bahwa anak manusia, which is itu adalah Yesus, akan masuk dalam perut bumi waktu dia wafat. Sebelum dia bangkit, Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berapa jam itu? Berapa jam 3 hari 3 malam? Hah? Yang benar 3 hari 3 malam berapa jam? 3 days 3 nights. 72, ya. Kita main angka karena Tuhan kita itu senang main angka gitu. Jadi 3 days and 3 nights itu kan 72 jam. Ya. Betul? 3 kali 24 jam kan? Nah, sekarang kita melihat tradisi. Tradisi ya, tradisi. Tradisi mengatakan ada Jumat Agung kan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu wafat kira-kira setelah jam 3 sore. Iya kan? Karena Alkitab menulis bahwa kegelapan menutupi bumi antara jam 12 siang sampai jam 3 siang kan gitu. Lalu jam 3 siang disitulah Yesus mengatakan, "Eloi, Eloi lama sabachthani." Betul kan? Lalu setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Nah, kalau misalnya kita hitung kira-kira jam 4 sore gitu, Tuhan kita wafat, mati di kayu salib. 72 jam kemudian tuh hari apa? Halo? Hah? Hari Jumat jam 4 sore. 72 jam kemudian tuh hari apa? Hah? Senin kan? Senin jam 4 sore kan? Tapi tradisi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu kan? Betul? Saya masih ingat waktu saya di HKBP dulu kalau namanya hari Minggu Paskah, itu ke gereja tuh jam 4 pagi tuh, jam 5 pagi. Karena gereja mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus itu pagi-pagi subuh. Karena ada ayat Alkitab yang menuliskan pagi-pagi subuh itu. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena ke kubur. Itu betul kan? Nah, mari kita lihat.
Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Alkitab, ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus mengatakan dia ada dalam rahim bumi 72 jam. Tradisi mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. Bangkit pada hari Minggu pagi. Yang kalau kita hitung Jumat jam 4 sore sampai Minggu jam 4 pagi, itu hanya 36 jam. Ya, kira-kira ya 36 jam. Nah sekarang yang saya tanya kepada saudara, yang mana yang saudara harus percayai? Yang mana yang harus saudara percayai? Apakah saudara mempercayai tradisi yang dipegang gereja ratusan tahun? Atau perkataan Tuhan Yesus? Kalau saya lebih percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau dia mengatakan bahwa dia ada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, bahwa itu pasti yang dia katakan benar. Amin. Tapi persoalannya adalah ada perkataan bahwa Tuhan Yesus itu harus segera dikuburkan karena menjelang Sabat. Iya kan? Harus diturunkan kan? Nah kita tahunya Sabat itu kan hari Sabtu. Kan gitu. Ya. Nah di sini persoalannya. Saya akan beritahu kepada saudara bahwa di dalam saya pelajari peringatan-peringatan Hari Raya Israel, bahwa selain hari Sabat, hari Sabtu, Israel itu mempunyai 12 hari tambahan Sabat di luar hari Sabtu. Yang mereka sebut sebagai Sabat spesial. Ada 12 hari itu. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Perhatikan kata ini. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Yohanes 19 ayat 31. Therefore, because it was the preparation day. Ada kata preparation day that the body should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day. Jadi di sini ternyata ada satu hari persiapan untuk sebuah Sabat besar. Ayo kita belajar. Buka kitab Keluaran. Buka kitab Keluaran. Ayat 12, Keluaran pasal 12. Kita baca pelan-pelan ya. Di layar boleh tayangkan. Keluaran 12 dari mulai ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4,
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Sampai situ dulu. Jadi ini adalah preparation day. Ini adalah persiapan yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu kan waktu bangsa Israel mau keluar ke tanah Mesir, Tuhan itu memberikan tulah terakhir kepada bangsa Mesir. Yaitu apa? Kematian anak sulung, iya kan? Masih ingat? Ya. Nah, jadi tulah ke-10 ini adalah kematian anak sulung. Nah, supaya bangsa Israel itu tidak mengalami kematian anak sulung, maka Tuhan itu memerintahkan supaya bangsa Israel pada hari ke-10 mengambil anak domba atau kambing. Harus jantan, tidak bercela, tadi kita sudah baca. Lalu mengurungnya, memisahkannya sampai hari ke-14. Dan di ayat 6 tadi kita baca, pada hari ke-14 itu di waktu senja, mereka harus menyembelih domba itu, domba Paskah itu. Jadi di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu menyembelih domba Paskah pada hari ke-14. Bulan pertama. Karena Tuhan mengatakan bulan ini akan menjadi bulan pertama dari seluruh bulanmu. Jadi perhitungan ulang kalender Yahudi itu dimulai dari waktu dia keluar dari tanah Mesir. Disebutkan itu menjadi bulan pertama. Perhitungannya seperti itu. Ayat 7 coba lihat lagi. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang di atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi kemudian darah itu disapukan di antara tiang pintu. Dan saudara tahu dari ceritanya bahwa dengan ada tanda darah itu maut tidak masuk ke dalam rumah itu. Amin. Saya sedang mencoba menjelaskan pada saudara hubungan antara Yesus Kristus yang dikatakan domba Paskah itu dengan domba Paskah Perjanjian Lama. Ya, ayat 7 tadi coba kasih lihat lagi. Darah domba itu kemudian disapukan di tiang rumah. Sehingga maut tidak masuk ke rumah itu. Dan orang di dalam rumah itu oleh karena darah itu kemudian selamat, tidak jadi mati. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. 11. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi peristiwa ini dalam Perjanjian Lama itulah yang disebut Paskah tadi. Menyembelih domba di hari ke-14 pada waktu senja, menyapukan darah di tiang pintu dan memakan daging itu dengan buru-buru, berikat pinggang berkasut, makan roti tidak beragi. Terus lanjut. Ayat berapa tadi? Ayat 12. Keluaran 12 ayat 12.
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Dari yang mana ini? Pada hari-hari itu tidak boleh lakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu saja yang boleh kamu sediakan. Perhatikan ayat ini, lihat. Ayat 16 tadi. Kamu adakan pertemuan kudus baik pada hari yang pertama maupun hari yang ke-7. Jadi dalam 7 hari itu, pada hari yang pertama tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Apa artinya? Bukankah Sabat itu nggak boleh kerja apapun? Ya. Berarti pada hari pertama dan hari ke-7 itu menjadi Sabat. Orang nggak boleh kerja di Israel. Nah, sekarang hari pertama dan hari ke-7 dari mana gitu kan? 17. Saya akan kasih lihat. Nah, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, ingat enggak pada hari ke-14 itu domba Paskah disembelih tadi kan? Pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21. Dari 21 kita hitung mundur 7 hari. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Berarti yang disebutkan 7 hari itu adalah apa? 7 hari setelah tanggal 14. Betul? Tanggal 14 itu apa? Paskah kan? Kita baca tadi. Nah, 7 hari itu adalah disebut oleh orang Israel adalah hari raya roti tidak beragi. Nah, hari ke-15 dan hari ke-21 adalah hari Sabat spesial. Jadi pada perayaan hari raya roti tidak beragi dalam 7 hari itu, hari pertamanya dan hari ke-7-nya itu dikatakan hari Sabat. Artinya apa? 1 hari setelah Paskah adalah hari Sabat spesial. Amin. Ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi dalam bulan itu kalau di apa namanya? Di Alkitab dikatakan bulan Adar atau Abib gitu. Jadi hari ke-14 adalah Paskah, hari ke-15 sampai 21 adalah hari raya roti tidak beragi, 7 hari lamanya. Dan hari pertamanya dan hari ke-7-nya adalah hari Sabat. Sabat roti tidak beragi. Bukan hari Sabtu, tapi hari Sabat. Nah, Yohanes 19 kita kembali lagi ke Yohanes 19 ayat 31 tadi.
Karena hari itu hari persiapan. Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah ini dia kuncinya. Jadi setelah kita kan sudah belajar bahwa Yesus itu adalah gambaran domba Paskah. Iya kan? Dikatakan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib pada sore hari kan? Betul kan? Karena dikatakan kegelapan menutupi bumi dari antara jam 12 sampai jam 3 siang. Betul? Dan setelah jam 3 siang itu, ayo kita lihat sekali lagi Markus 15 biar jelas ya. Mari buka Alkitab saudara. Hari ini kita banyak belajar Alkitab supaya saudara membaca Alkitab hari ini. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 35. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang dan menurunkan dia. 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah kalau saudara lihat, kalau saudara baca tadi dari ayat 33 sampai 37, itu kira-kira durasinya berapa lama itu terjadinya? Enggak lama kan? Coba perhatikan lagi ayat 33. Di layar coba, 33 ya. Ayat 33. Jam 12 sampai jam 3, ayat 34. Pada jam 3 berserulah Yesus. Jadi jam 3 Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jam 3 tuh. Ya, 35. Mendengar itu, berarti kan ini kejadian langsung kan. Mendengar itu beberapa orang berkata, lihat ia memanggil Elia. Jadi ini adalah respon orang yang mendengarnya kan. Ayat 36 ini, 35. Lalu kemudian 36 datanglah seorang dengan bunga karang. Mencelupkan dalam anggur asam, mencucukkan ke sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang, karena mereka mendengar Tuhan Yesus mengatakan Eloi. Betul? Eloi, Eloi. Jadi orang bilang dia manggil Elia katanya. Kan gitu. Makanya dia 36 dibilang kita tunggu apakah Elia akan datang. Berarti ini kejadiannya pada saat itu juga kan. Masih sekitar jam 3 kan. Baru 37 dikatakan apa? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Berarti Tuhan Yesus itu wafat gak jauh dari jam 3 sore kan. Menjelang jam 4. Karena kemudian kita tahu di bagian Alkitab yang lain dikatakan mereka buru-buru menurunkannya karena apa? Mau masuk hari Sabat. Karena pergantian hari itu terjadi pada jam 6 sore. Betul? Jam 6 sore kan? Nah hari Sabat yang mana? Nah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menggenapkan dirinya sebagai domba Paskah kan? Nah di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa domba Paskah itu disembelih pada hari ke-14. Pada waktu senja. Betul? Jadi kalau kita bawa ke dalam peristiwa kematian Yesus, bahwa Yesus itu mati disalibkan, dikatakan domba yang disembelih kan, pada waktu senja kan. Yang padanannya di dalam kitab Keluaran itulah pada hari ke-14 itu, pada hari Paskah di Perjanjian Lama.
Jadi Tuhan Yesus itu menggenapkan dirinya sebagai domba Paskah. Betul kan? Sebagai domba Paskah. Nah, di Perjanjian Lama dikatakan 1 hari setelah Paskah itu adalah Sabat hari raya roti tidak beragi. Jadi yang dimaksudkan di sini di dalam cerita Perjanjian Baru bahwa besoknya itu adalah Sabat, benar itu. Tetapi bukan hari Sabtu. Sabat yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Baru itu adalah Sabat hari raya roti tidak beragi. Karena kita harus memikirkan begini, karena waktu zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel itu merayakan Paskah bukan memperingati kematian Tuhan. Betul nggak? Kita harus pahami itu dulu loh. Bahwa bangsa Israel pada waktu zaman Yesus mau disalib itu mereka merayakan Paskah setiap tahun. Setiap tahun mereka merayakan Paskah. Karena Paskah itu sudah dirayakan dari sejak Perjanjian Lama. Tapi bangsa Israel tidak merayakan Paskah untuk merayakan kematian Tuhan. Tidak. Mereka merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itulah Paskah bagi mereka. Nah, mereka punya kebiasaan setelah merayakan Paskah itu, setelah memotong domba pada hari Paskah pada senja hari itu, besoknya Sabat perhentian, hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Hari pertama dan hari ketujuhnya mereka nggak boleh kerja. Itulah disebut Sabat. Kalau saudara belajar lebih dalam lagi itu disebut Sabat Hagadol dalam bahasa Ibraninya. Jadi memang 1 hari setelah Paskahnya Yahudi itu adalah Sabat Hagadol itu. Sabat spesial. Nah, Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria, Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saya sudah pernah ke Israel sama ibu tahun 2010. Ya. Dan di Israel sampai hari ini peraturan mengenai Sabat itu sangat ketat sampai hari ini. Mereka yang namanya hari Sabat nggak ada yang jualan, nggak ada toko buka hari Sabat di Israel. Sampai hari ini. Bahkan saudara pernah dengar yang namanya lift Sabat? Jadi kalau saudara tinggal di hotel, pada hari Sabat itu Israel tuh memprogram liftnya untuk berhenti di tiap lantai. Sehingga orang itu kalau mau naik lift tidak perlu mencet. Karena mereka menganggap mencet aja itu kerja. Kan ekstrim banget kan ya. Mereka menganggap mencet lift itu udah kerja gitu. Jadi mereka kalau mau turun dari lantai 15 ke lantai 1, mereka diam nunggu. Tunggu aja, mungkin liftnya dari ground, dari lantai 1. Kedua berhenti, 3 berhenti, 4 berhenti, sampai 15 kan, kebuka pintunya, dia masuk ke dalam. Enggak mencet apa-apa, nanti liftnya turun, 15, 14 berhenti, buka, tutup, turun lagi, 13 berhenti, buka, sampai lantai 1, jika orang itu keluar. Itulah lift Sabatnya di Israel sampai hari ini. Yang diprogram khusus pada hari Sabat. Nah, kalaulah sampai hari ini toko di Israel nggak ada yang buka pada hari Sabat karena hari perhentian. Sekarang saya tanya kepada saudara, Markus 16 ini kapan terjadinya? Coba pikirin. Sesudah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli, berarti dia ke tempat orang jualan kan, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan minyak Yesus. Kalau kita kembali kepada tradisi, kan hari Jumat tuh tradisi mengatakan setelah Jumat kan Sabtu. Ya. Lah Sabtu kan Sabat. Kagak ada yang jualan. Nah, menurut tradisi juga kan Yesus bangkit Minggu subuh sebelum fajar menyingsing. Siapa yang jualan rempah-rempah? Sabtu nggak ada yang jualan. Ya kan? Dan saudara ingat di Israel itu pada zaman Yesus belum ada listrik. Kan belum ada listrik tuh. Mereka masih pakai minyak lampu zaitun kan? Artinya apa? Toko-toko setelah jam 6 tutup. Ya. Nggak ada listrik. Belum ada Indomaret yang bisa buka sejam sampai jam 10. Belum ada Alfa, gitu. Belum. Nah, berarti hari Sabat penuh itu mereka beristirahat, nggak jualan hari Sabtu. Masuk udah hari Minggu malam. Ya kan? Betul ya? Masuk Minggu malam tuh. Nah, Minggu malam menurut tradisi Tuhan Yesus bangkit malam minggu terus Minggu subuh kan? Kapan belinya? Loh iya loh, kapan dia beli? Maria ini. Dan ingat loh, ini untuk merempahi tubuh. Ya, bukan merempahi muka. Kalau saudara beli rempah-rempah tuh, yang ibu-ibu ngerempahin muka gitu, buat facial gitu, ya, kan sedikit ya. Betul. Tapi kalau merempahi seluruh tubuh, berapa banyak tuh rempah-rempahnya? Banyak kan? Berarti dia harus membeli dalam jumlah besar kan? Untuk merempahi seluruh tubuh loh. Makanya dia bilang dia harus membeli. Nah pertanyaannya kan kapan belinya? Kalau Tuhan Yesus wafat pada hari Jumat. Jumat masuk Sabat. Sabat orang gak jualan. Habis itu masuk hari Minggu. Minggu pagi udah bangkit. Tapi kalau kita kemudian menghitungnya dengan hari Sabat yang tadi, hari Sabat spesial, itu masuk. Saya sudah hitung balik, hitung mundur, bahwa hari penyalipan Tuhan Yesus itu paling mungkin hari Rabu. Yuk kita hitung ya. Hari Rabu kira-kira jam 3. Menurut Alkitab itu katanya jam 3 sore kan? Hari Rabu. Hari Kamisnya itu adalah hari pertama roti tidak beragi. Menurut kitab Keluaran. Kan 7 hari tuh setelah Paskah ada 7 hari roti tidak beragi. Hari pertama dan hari ke-7 itu Sabat mereka. Gak boleh kerja. Jadi hari Kamis adalah hari Sabat. Sabat spesial. Gak boleh kerja. Karena adalah hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Pada hari berikutnya hari Jumat itu hari biasa. Disinilah Maria beli rempah-rempah. Disinilah toko buka hari Jumat. Betul? Jadi ini kan analisa dari apa yang Alkitab katakan gitu. Jadi Tuhan Yesus Maria ini membeli rempah-rempahnya itu hari Jumat karena hari Jumat itu bukan hari Sabat. Nah, setelah Maria membeli rempah-rempah itu lalu mereka beristirahat karena Alkitab juga bilang begitu. Beristirahatlah mereka karena setelah itu hari Sabat. Kapan? Sabtu. Betul. Jadi di minggu itu pada minggu penyalipan itu ada 2 Sabat yang menjepit 1 hari kerja. 1 Sabat hari raya roti tidak beragi,
Yang satu lagi sabat normal hari Sabtu. Sehingga kalau kita hitung Rabu jam 3, Kamis jam 3 sore, 1 hari ya. Jumat jam 3 sore, 2 hari. Sabtu jam 3 sore. Jadi kalau kembali lagi ke dalam Matius 12 tadi, bahwa anak manusia akan ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, maka kebangkitan Yesus seharusnya itu adalah hari Sabtu jam 3 sore. Kalau ngikutin itu. Nah tapi sekarang ada pertanyaan lagi. Pak, kan ada kubur yang terbuka. Ya kan? Ada kubur yang terbuka di Matius, coba buka lagi. Itu Matius terakhir itu. Di Markus ada, di Matius ada. Bentar ya, saya baca yang lebih jelas. Matius 28 itu. Nah, Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, setelah hari Sabat lewat tuh, artinya Sabtu sore dong, ya, Sabtu sore. Menjelang fajar pada hari pertama minggu itu, hari pertama hari apa? Hari Minggu. Karena di dalam Israel itu yang namanya hari ke-7 itu hari Sabat, hari perhentian gitu. Ingat loh, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Bukan Minggu, Sabat itu Sabtu. Nah, hari pertama di dalam kalender Israel itu hari Minggu, bukan Senin, hari Minggu. Pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Coba tayangkan itu Matius 28 ayat 3 itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, perhatikan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi waktu peristiwa kubur itu dibuka, terjadi gempa bumi. Lalu ada malaikat di situ. Lalu malaikat bilang, dia udah gak ada di sini, dia sudah bangkit. Lalu buat apa kubur itu dibuka? Apa supaya Tuhan Yesus keluar? Buat Tuhan Yesus apa perlu kubur itu dibuka buat dia keluar? Hah? Enggak kan? Lalu apa gunanya itu kubur dibuka? Supaya Maria Magdalena dan murid Yesus bisa masuk. Karena saudara kan baca di ayat sebelumnya bahwa kubur itu dijaga oleh tentara Romawi kan. Kubur itu dimaterai. Enggak boleh orang masuk. Iya enggak? Jadi maksud Tuhan menggulingkan kubur itu supaya murid bisa masuk. Bukan supaya Tuhan Yesus keluar. Karena menurut hitungannya tadi Tuhan Yesus sudah bangkit hari Sabtu. Sabtu sore. Minggu pagi itu kenapa Maria Magdalena ke sana Minggu pagi? Karena apa? Karena hari sebelumnya hari Sabat. Nah boleh pergi. Jadi setelah Sabat lewat dia buru-buru ke makam gitu. Which is Minggu pagi. Yohanes 20 coba lihat. Ayat 26. 8 hari kemudian, ini setelah Yesus bangkit nih.
Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba muncul. Dan kita lihat di bagian lain kan tiba-tiba Tuhan Yesus tiba-tiba hilang setelah kebangkitannya. Saudara yang sudah belajar SOM atau KOM, saudara pasti sudah pernah belajar namanya tubuh kemuliaan. Ya, tubuh sempurna. Nah inilah Tuhan Yesus itu memperlihatkan kepada kita, seperti inilah tubuh kemuliaan itu. Dia bisa timbul tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Pintu dikunci tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam. Apalagi cuman gua. Ya kan? Jadi kubur itu dibuka bukan supaya Tuhan Yesus keluar. Tapi supaya murid Yesus bisa masuk ke dalam dan melihat kubur itu telah kosong. Karena waktu kubur itu dibuka, Tuhan Yesus udah gak ada di dalam kan? Yang ada hanya malaikat kan? Betul? Nah, ini sebenarnya sebuah pengetahuan, ya. Jadi saya bermaksud mengajarkan kepada saudara supaya saudara tertarik untuk mempelajari Alkitab. Gitu. Bahwa di dalam Alkitab ini banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang kalau kita pelajari itu kan terbuka. Yang saya katakan tadi, yang kita peringati selama ini itulah tradisi gereja. Bahwa kita kenal istilah Jumat Agung. Kalau saudara search pakai komputer, kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara search Good Friday, nggak akan ketemu. Jumat Agung, nggak akan ketemu di Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menyebutkan istilah Jumat Agung itu. Gereja yang menyebutkannya. Ya. Nah, ada satu aja saya kasih lihat kalimat yang bisa jadi akan membingungkan, sedikit membingungkan kita dengan apa yang saya sampaikan tadi. Coba buka Markus 16. Ayat 9, coba ditayangkan. Markus 16 ayat 9. Coba saudara baca. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Kalau saudara bandingkan tadi ke ayat yang sebelumnya. Waktu terjadi gempa bumi pada hari pertama minggu itu. Tapi Tuhan Yesus nggak ada di situ. Yang ada malaikat. Nah ini saudara baca seperti apa? Coba saudara dengarkan kalau saya membacanya seperti ini. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Beda gak? Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria. Beda gak? Beda. Jadi artinya apa? Setelah Yesus bangkit kemarin Sabtu, lalu pagi-pagi pada hari pertama ia menampakkan diri. Ngerti? Ini saya bilang kita harus hati-hati bacanya. Enggak salah Alkitab ini gitu. Tapi kita harus membacanya dengan teliti, membacanya dengan tekanan yang benar gitu. Coba baca sekali. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria.
Betul nggak? Bahwa yang kalimat pertama itu mengatakan dia sudah bangkit. Setelah dia bangkit kapan? Kemarinnya hari Sabtu. Nah hari Minggu paginya dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sehingga dengan cerita ini kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 12 yang kita baca di awal tadi mengenai nubuatan Yunus itu kelop. Ya kan? Matius 12 ayat 40 coba ditayangkan terakhir sekali lagi. Matius 12 ayat 40. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat ini itu klop gitu. Nyambung semuanya ceritanya. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan di ayat yang kita baca tadi Tuhan Yesus tahu namanya days itu 12 jam. Night juga berarti 12 jam juga. Ya kan? Berarti 3 hari 3 malam 72 jam. Kalau kita hitung tadi bahwa dia mati pada kira-kira jam 3 sore, berarti dia harus bangkit pada jam 3 sore juga. 3 hari berikutnya. Dan kalau kita hitung tadi pada hari Minggu gempa bumi terjadi, maka paling mungkin adalah hari Sabtu dia bangkit. Dan hari Rabu lah hari penyaliban itu. Saya mengajarkan ini kepada saudara bukan supaya saudara mengganti hari Paskah. Enggak boleh hari Jumat. Kita memperingati kok. Amin. Enggak ada yang salah kita memperingati Paskah hari Jumat. Enggak ada yang salah kok. Enggak. Kita memperingati kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Enggak salah juga. Memperingati kok kita. Tapi kalau saudara mau belajar, kapan sih sebenarnya kalau menurut Alkitab, itu tadi yang saya ajarkan kepada saudara. Bahwa menurut bukti-bukti Alkitab, saya yang katakan ini bukti Alkitab loh ya. Pertama adalah tidak mungkin Tuhan Yesus wafat pada hari Jumat. Tidak mungkin. Kenapa? Enggak sampai 72 jam. Kenapa? Yang Tuhan katakan 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus tidak mungkin berdusta itu. Pasti benar yang diucapkan. Nah, sekarang kan ada tinggal 2 yang kita pegang kan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang gereja katakan. Yang mana saudara pilih? Kalau saya pilih yang Tuhan katakan. Saya lebih percaya apa yang Yesus katakan daripada sejarah gereja. Karena sejarah gereja ada bohongnya juga. Sejarah gereja juga ada penuh dengan dusta juga di abad pertengahan. Kita tahu itu semua. Dan saya lebih mau memegang kepada apa? Perkataan Tuhan. Nah dari perkataan Tuhan itu kemudian yang telah saya ajarkan kepada saudara, kita bedah satu-satu. Ini ceritanya masih panjang sebenarnya. Kita ada 12 sahabat spesial, itu namanya ada semua. Saudara mau belajar nanti saya akan tayangkan gitu. Namanya ada semua. Supaya lebih jelas gitu ya. Bahwa saya jadi ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Pernah ngomong gitu ya? Pernah kan? Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia berkuasa atas hari Sabat. Jadi saya pikir enggak kebetulan Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Sabat. Hari Sabtu kan? Enggak kebetulan. Dia mengatakan itu bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa atas hari Sabat. Di hari Sabat yang orang harusnya berhenti bekerja, dia bangkit. Gitu. Saya pikir itu ada hubungannya ke situ. Perkataan itu ya, perkataan Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya pikir ada hubungannya. Saya mencoba membagikan apa yang saya pelajari selama ini kepada saudara dengan satu tujuan untuk mengajak saudara
itu bukan hanya untuk membaca Alkitab, tapi mempelajarinya. Ya. Jadi untuk bisa sampai kepada tahap mempelajari Alkitab, saudara harus membaca dulu. Mas Agus mana Mas Agus? Berapa buku hari ini dikumpulkan? Coba bawa ke depan bukunya. Ada yang belum kumpulin buku? Siapa yang belum kumpulin buku? Bawa bukunya siapa? Saya yang bawa buku. Kumpulin ke Mas Agus coba. Bawa ke depan. Biar bukunya kita doain biar tambah banyak. Buku kalian mana? Ngetawa lo. Tawa lagi ditanya. Tuh. Bu Jemaat, ini adalah buku-buku yang Pak Yugo kasih Pak Agus ya. Buku-buku yang setiap minggu dikumpulkan. Taruh situ ya Mas Agus, coba hitung ada berapa. Hah? 20. 21. Nah, 22, nambah lagi lumayan. Oke, 23, nah kan nambah terus. Ya, apa sih maksud saya ngasih lihat ini buat saudara? Saya sedang mengajak saudara, ayo kita ini orang Kristen. Dan saya sudah pernah memberikan komparasi perbandingan. Bagaimana saudara kita tuh umat muslim itu begitu bangganya kalau anaknya itu bisa khatam Quran gitu. Dan kebanggaan itu belum ada sama kita. Kita belum punya kebanggaan kalau anak kita itu khatam Alkitab gitu. Nah disinilah saya memulainya sejak 4 tahun yang lalu. Saya memulainya di gereja ini supaya apa? Supaya kita menumbuhkan suatu kebanggaan, bukan kebanggaan sombong, enggak gitu. Tapi kebanggaan pada diri kita bahwa apa? Aku, keluargaku dan anak-anakku membaca firman Tuhan gitu. Ya kan? Kita ini Kristen, saudara. Apa ciri kita? Apa tanda kita sebagai orang Kristen? Kita punya Alkitab kita. Karena Alkitab itu adalah kitab suci. Kitab suci kita gitu. Jadi saya sekali lagi mengajak saudara. Sekarang masih bulan April ya. Bulan April itu sampai Desember masih ada 10 bulan. 8 bulan ya? 9 bulan. Januari, Februari, Maret, masih ada 9 bulan lagi. Masih sempat. Ayo dong. Saudara punya satu apa ya? Punya satu kesadaran diri. Ini yang terus saya mau tumbuhkan di hati saudara. Punya kesadaran, saya ini orang Kristen, saya murid Yesus. Saya punya kitab suci. Saya harus baca kitab suci saya sendiri. Mau saudara? Ya. Supaya bulan depan itu paling enggak nambah 2 kali lipatnya udah lumayan deh. Ini kan hampir 100 nih. Itu 23 tadi kan. Ya. Nambah 2 kali lipatnya bulan depan udah senang saya. Karena fungsi saya di sini sebagai gembala saudara itu untuk memastikan atau mengusahakan supaya saudara masuk surga. Itu kok tugas saya sebagai gembala saudara, enggak yang lain. Betul. Supaya sudah masuk surga. Karena apa? Alkitab itu sudah mengingatkan kita di dalam Matius 17 bahwa apa? Matius 21. 17 ya, 19, 20, 21.
bahwa masuk surga itu tidak gampang. Alkitab udah kasih tahu kita loh. Orang Kristen aja yang dibohongin gitu selama ini, masuk surga gampang gitu. Pendeta dengan mudahnya mengobral surga. Siapa bilang masuk surga gampang? Tuh baca Matius 17. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Padahal mereka bernubuat loh. Mereka ngusir setan loh. Yang bernubuat dan mengusir setan itu siapa? Bukan orang Kristen asal-asalan kan? Hamba Tuhan kan itu. Saya, para pendeta-pendeta muda di sini, kan itu kan. Nah yang kelas pendeta aja digituin loh sama Tuhan. Apalagi kita. Matius 17 kan bilang begitu kan. Sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Tapi lebarlah jalan yang menuju kebinasaan. Dan Alkitab mengatakan banyak orang yang milih jalan itu. Kenapa? Gampang. Jalannya lebar. Hidup yang gampang. Gak usah baca Alkitab tiap hari, susah gitu. Itu saya bilang. Bahwa untuk menuju ke surga itu tidak mudah. Pak, Yohanes 3:16 ngomong apa? Ayo kita baca. Yohanes 3:16 ngomong apa? Coba tulis, ditayangkan tuh, Yohanes 3:16. Kan ini kan yang kalimat yang digampangkan oleh orang Kristen selama ini sebenarnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelihatannya gampang. Sampai waktu saya ketemu dalam bahasa Inggrisnya, ketemu ada satu rahasia yang serius dalam ayat ini. Ada bahasa Inggris nggak? Coba kasih lihat. Nah, whosoever believeth. Di dalam New King James, sih ada New King James nggak? Nggak ada ya? Bahasa Indonesia aja deh. New King James soalnya Alkitabnya beli. Ntar suruh beli ya. Jangan yang gratisan melulu, malu gereja gratisan melulu. Nah, di dalam bahasa Inggris saya baca nih. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him. Ini King James, di New King James itu lebih jelas. Whoever believes, itu present tense. Kalau present tense itu apa? Selalu dilakukan. Balik bahasa Indonesia. Jadi apa? Bahasa Indonesia aja. Jadi barang siapa yang percaya, bukan hanya sekedar percaya. Terus menerus percaya. Apa itu saudara terus menerus sama Tuhan? Enggak pernah ragu? Enggak pernah khawatir? Pernah khawatir enggak? Loh kan kita mengajar kalau kita khawatir berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Jadi beliefs ini, percaya ini adalah suatu proses terus menerus sepanjang umur hidup kita. Dan itu enggak mudah untuk terus percaya tanpa ragu setiap hari dalam hidup kita terus menerus kita percaya. Kalau hanya sekali percaya saja, kan saya sudah ajarkan, setan juga percaya kan? Kan setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Kan waktu iblis itu ngomong sama Tuhan, engkau yang kudus yang datang dari Allah, kan tahu setan itu siapa Tuhan. Kalau hanya masalah tahu aja sih, setan juga tahu gitu loh. Dia percaya Yesus itu Tuhan.
Maka saya katakan kalau saudara hanya modal percaya saja sama Tuhan Yesus, hanya modal percaya saja, setan juga percaya. Itu saya katakan keselamatan di gereja itu tidak bisa diobral saudara. Gak bisa. Saya harus memberitakan ini kepada saudara, saya harus mengatakan apa adanya dan ini kebenaran. Bahwa keselamatan, bahwa masuk surga itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus serius. Kita harus masuk melalui jalan yang kecil itu. Jalan yang sempit itu. Kita udah kasih tahu gitu. 10 anak darah. Ya kan? Menunggu mempelai datang. Itu adalah gambaran orang yang pada fase terakhir menunggu mempelai datang kan. Bukan orang lahir baru itu 10 anak darah itu. Tapi 10 anak darah itu bercerita mengenai orang yang menunggu mempelai. Fase terakhir. Tapi tetap saja setengahnya ditolak. Bukan 5 orang ini loh, setengahnya. Saudara harus ingat itu. Setengah dari 10 itu ditolak sama Tuhan. Karena apa? Kehabisan minyak. Artinya apa? Inkonsisten kan? Kadang minyaknya ada, kadang habis. Kadang ada, kadang habis. Itu. Tuhan tidak mau yang inkonsisten. Tuhan mau kita konsisten. Minyaknya ada terus. Makanya dikatakan believes. Terus percaya. Bukan hari ini percaya, minggu depan agak ragu. That's what I'm saying. Christian is serious. Kekristenan adalah hal yang serius, saudara. Saya tidak mau mengobral keselamatan di gereja ini. Saya harus mengatakan apa kepada saudara, bahwa keselamatan itu bukan hal yang main-main. Bahwa penyaliban, pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan hal main-main. Saya makin mengerti pengorbanan Yesus itu setelah saya tahu betapa sulitnya untuk masuk surga. Baru saya tahu betapa besarnya pengorbanan Tuhan itu. Tuhan berikan supaya kita bisa masuk surga. Dan saya beritakan ini kepada saudara supaya saudara jangan menyia-nyiakan hidup saudara. Amin. Jangan sia-siakan. Lihat kembali sikap-sikap hidup saudara. Yang masih nipu, berhenti nipu. Yang masih suka bohong, berhenti bohong. Yang suka masih mabok-mabokan, berhenti. Betul. Supaya apa? Supaya ketemu kita nanti di surga. Itu tugas tanggung jawab saya yang Tuhan berikan kepada saya. Apa? Memastikan saudara masuk surga. Tapi saya akan memberitakan kepada saudara itu bukan dengan cara gampang. Enggak. Saya memberitakan saudara dengan cara Alkitab. Apa yang Alkitab tuliskan, saya beritahukan kepada saudara. Makanya begitu cerewetnya saya kepada para pemusik, ayo serius, berlatih. Supaya apa? Supaya mereka memberikan yang terbaik, supaya mereka tahu apa artinya pelayanan itu. Bahwa kalau kita itu dipilih pelayanan, itu suatu kehormatan dari Tuhan. Bahwa kita dipilih sama Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, itu kehormatan. Bukan sambilan. Kalau saudara sini mau jadi pengerja karena sambilan, nggak usah jadi pengerja sini deh. Saya nggak basa-basi ngomong sama saudara, betul. Kalau saya saudara di sini karena apa? Karena belum kerja gitu, nggak usah jadi pengerja deh, nggak usah deh. Capek. Saudara harus sadari kalau saudara dipilih menjadi pengerja Tuhan di sini, itu kehormatan buat saudara. Tuhan memilih saudara. Amin. Ya, saya memohon kepada saudara, nah ini udah pakai kata terakhir. Mohon saudara, kalau boleh bulan depan, ini jadi lipat 2 nih buku. Artinya apa? Saudara punya kesadaran membaca firman Tuhan setiap hari. Menuliskannya, nanti kita periksa, kita tanya. Nanti di bulan Desember kita kasih sertifikat. Sertifikat itu gak main-main, serius kita bikin yang bagus. Yang tanda tangan tuh ketua rayon kita. Pak Wiweko akan tanda tangan di situ. Yang sudah dapat itu udah melihatnya. Bahwa itu sebuah penghargaan gereja, bahwa apa? Bahwa saudara sudah membaca firman Tuhan sampai habis. Kejadian 1 sampai Wahyu 22.
Ayo. Saudara nggak salah masuk gereja ini. Karena saya menggembalakan jemaat di sini dengan satu tujuan, supaya saudara masuk surga. Amin. Itu aja kok. Kehidupan saudara selamatkan. Tuhan senang sama saudara. Karena begitu Tuhan senang sama saudara, berkat Tuhan mengalir. Itu prosedur berkat yang saya ajarkan di gereja ini selalu. Itu prosedurnya. Buatlah Tuhan senang dengan kehidupanmu. Buatlah Tuhan senang dengan perkataanmu. Dengan tingkah lakumu, engkau akan diberkati. Dan kalau engkau diberkati, kaget saudara kalau diberkati Tuhan. Yang saudara nggak pikirkan, nggak bayangkan, Tuhan berikan sama saudara. Itu berkat Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Jangan saudara gereja kalau sempat. Ya. Saudara harus ke gereja. Walaupun hujan, datang ke gereja. Tuhan mau lihat saudara tuh gigih enggak untuk bertemu Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan hanya karena baru hujan sedikit, hujan minggu depan masih ada gitu. No. Tuhan ingin melihat saudara. Serius atau enggak? If you serious with God, God will serious with your life. Amin. Ngerti ora? Kalau saudara serius sama Tuhan, Tuhan serius dengan hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri.